Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Pak Deta. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data, yaitu tentang modus, median, dan rata-rata. Ya, hari ini kita akan belajar hanya 3 subbab materi dari materi pokok pengolahan data, yaitu modus, median, dan rata-rata. Ya, tujuan pembelajaran hari ini untuk anak-anak kelas 5 tentunya matematika ya. Dengan memperhatikan video pembelajaran dan latihan, siswa dapat menentukan modus, median, dan rata-rata dari data tunggal dengan benar. Simak baik-baik ya. Oke, kita lanjutkan. Wait. Oke. Next. Kita pindah aja di sini. Pengolahan data. Pengolahan data atau namanya bahasa Inggrisnya data processing adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi. Sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Jadi dari data yang banyak yang sudah dilakukan, dikumpulkan dari kemarin penyajian data, kita akan mencari namanya modus, median, mean ya. Median, dan modus adalah nilai-nilai yang biasa digunakan dalam statistika dasar dan matematika sehari-hari. Meskipun Anda bisa mencari nilai masing-masing dengan mudah, nilai-nilai ini sangat mudah untuk tertukar. Oh, jadi mudah tertukar. Jadi anak-anak itu biasanya itu sering tertukar, mana itu modus, median, dan rata-rata ya. Oke, next. Modus, perhatikan, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul pada suatu data. Jadi modus itu diingat-ingat. Modusnya bagaimana? Modusnya itu caranya bagaimana? Cara yang sering dilakukan orang. Modusnya menipu misalnya. Nah, ini yang sering muncul, diingat-ingat. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Modus operandi, modusnya maling gimana? Munculnya caranya maling. Biasanya gimana? Contohnya kayak gitu ya. Ya, digunakan modusnya gini ya, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, caranya gini, perhatikan, nilai ulangan matematika kelas 5B adalah sebagai berikut. Misalkan ini nilai matematika, soalnya gini, tentukan modusnya. Dari nilai data kita hitung dulu, nilai anak caranya adalah nilai 4 ada 1 anak. Cara nyari kan kalau ada soal gini nilai paling kecil 4 adalah berapa anak, kita pakai turus. Nah, ini ada 1. Terus nilai 5 itu berapa anak? Caranya dicoret. 1, ya kan? 2, ya kan? Misalkan ada 2 anak. Ya, ada 2 anak misalkan. Terus 6, kita coret. 1, 2, ya kan? 2 saja. 3, oh ya ini 3. Berarti terusnya gini, 1, 2, 3 ya. 3 anak. Perhatikan baik-baik ya. Misalkan 7, urut ya. 1, 2, 3. Dicoret-coret enggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Berarti 3 anak. Ini 1 anak ya. Terus 8. Kita coreti aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anak. 9. Kita tinggal coret. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 anak. 10. 1, 2. Habis kan? Nah, ini cara nyari gitu ya. 2. Berarti karena modusnya, nilai yang paling sering muncul ada di sini paling banyak, 7 anak. Berarti modusnya bukan 7 anak, tapi nilainya 8. Jadi modusnya nilai anak dari sering muncul. Ulangannya itu anak-anak itu kebanyakan dapat 8. Itu namanya modusnya. Ya. Oke, next. Contoh lagi, sejumlah karung beras dicatat sebagai berikut. 20 karung beratnya 75 kilo. Ya, 24 karung beratnya 80 kilo. 30 karung beratnya 60 kilo. Sebanyak 28 karungnya ini ya, beratnya 80 kilo. Modus dari berat karung adalah bukan yang paling berat, bukan ya. Misalkan ini 85 lah, nanti maksud sama dengan ini. Salah ketik ini. Berarti yang paling banyak mana? Oh ini, sebanyak 30 karung. Berarti beratnya adalah, modusnya adalah 60 kg. Lagi, contoh lagi.
Data kendaraan yang digunakan 40 anak kelas 5 adalah sebagai berikut. Sebanyak 10 anak naik sepeda, ini rumahnya dekat. Sebanyak 6 anak jalan kaki, ini samping sekolahnya. Sebanyak 9 anak diantar naik mobil, ya ini jauh, anaknya Sultan ini ya. Sebanyak 7 anak naik kendaraan umum, ya ini orang tuanya sibuk, nggak cukup ngantar ya. Jadi 7 anak. Lah, dan sisanya diantar naik sepeda motor. Kita cerai dulu, yang diantar naik sepeda motor berapa? Banyak anak yang naik sepeda motor. Totalnya kan 40. Dikurangi dulu. 40 kurangi 10, 6, 9, 7. Jadi ini jumlahnya ada 32. Jadi 40 kurangi 32 adalah 5 anak. 8 anak. Berarti yang naik sepeda motor 8 anak. Dari sini yang paling banyak mana? Oh, ini 10. Berarti modusnya paling banyak adalah naik sepeda. Gitu ya. Next. Nah, kalau tadi kita belajar modus, nilai yang paling sering muncul, kita akan belajar namanya rata-rata. Rata-rata atau mean, atau average. Ini bahasa Inggrisnya beda-beda. Ada mean, ada average. Ya, tulisannya kok apa namanya jelek? Nggak apa-apa ya. Rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sejumlah data. Contohnya nilai-nilai rata-rata rapot 7. Artinya nilai 7 mewakili dari sekumpulan data nilai yang ada di rapot. Jadi rata-rata itu kamu kan nilai ulangan mungkin 100 kali atau ulangan 50 kali atau mungkin 5 kali kan kamu nggak bisa kan nyebutkan hafal nilainya adalah 7, 8, 9, 10, 7, 8 kan nggak bisa. Lah kita namanya cari datanya rata-ratanya berapa. Setiap rapot itu pasti belakangnya ada bawahnya ada rata-rata itu ada wajib. Ini adalah salah satu pengolahan data yang paling wajib dipelajari. Rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Rumusnya ini ingat ya jumlah data dibagi banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Oke. Pada 5 kali ulangan matematika, data mendapat nilai ini. 72, 82, 96, 575. Rata-rata ulangan data adalah rata-rata jumlah data. Jadi jumlahnya, banyak data ini dijumlahkan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Dibagi banyaknya data berapa? Dia berapa kali ulangan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bagi 5. Dijumlahkan 384, bagi 5, 76,5. Jadi ini adalah ulangan data. Bisa juga misalnya kita buat contoh yang lain. Contoh lain. Misalnya ulangannya ada dapat berapa? 8, 7, 6, 9, 10. Nah, misalkan ini. Berapa rata-ratanya? Rata-rata logonya X bar dijumlahkan semua. 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 10. Dibagi ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke. Nah, kita bagi 5, kita jumlah aja manual 15 ya kan? Berapa 15 21 30 40 ya 40 dibagi 5. Wah, jawabannya adalah 8. Nah ini pas kebetulan pas ya. Oke. Dah ini contoh rata-rata. Oh ini kalau ini data sebenarnya ini bukan data tunggal ya, data majemuk ya. Ya karena nilai anak satu itu beda ya. Ya sebenarnya ya nggak apa-apa ya kita ini tabel nilai ulangan IPA sebanyak 40 anak kelas 5 adalah sebagai guru. Jadi ada nilai anaknya 6 itu ada 1 anak. Berarti jumlahnya itu 6 kali 1. Caranya ngitung adalah gini. 6 kali 1 6 ya. Terus 7 kali 4. Jadi kan banyaknya 4 anak nilai 7 kita kalikan. 7 kali 4 28. Terus 8 kali 13 ya, yaitu adalah 104. Terus 9 kali 17 yaitu adalah 153. 10 kali 5 itu adalah 50. Kita jumlahkan 10 ya. Ini 1 2 4 4 nyimpen 1 3 304. Lah banyaknya ini harusnya 40 karena dia bilang 40 siswa. Kita cek. Ini tambah ini adalah 30 35 40 ya benar. Banyaknya 6. Jadi rata-rata adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya anak. Jadi rata-rata logonya kayak gitu. Jumlahnya tadi kita jumlah 341 dibagi 40 ya sama dengan 8. Caranya begini, 34 bagi 4 ya 8 sisa 2. Taruh di sini. 21 bagi 4 karena tadi udah ada nolnya ini kita kasih koma. 21 bagi 4 ada 5. 20 sisa 1 ya tambahin 0. 10 bagi 4 ada 2 sisa 2. Tambahin 0 200 bagi 20 bagi 4 adalah 5. Jadi rata-ratanya adalah 8,525 atau biasanya disederhanakan jadi satu angka saja 8,5. Itu ya.
Bagus ini ulangannya ya. Sudah dapat cepat ini sekolahan ya. Oke, next. Ini kita udah belajar rata-rata. Sekarang median. Ingat, median. Apa itu median? Kalau kita bilang median, kita harus ingat median jalan. Median atau nilai tengah. Ya, tengah-tengahnya jalan namanya median jalan. Ya, median atau nilai tengah adalah salah satu ukuran pemusatan data, yaitu jika segugus data diurutkan dari data terkecil sampai terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi harus diurutkan dulu. Nilai pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila jumlah datanya ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila banyak pengamat genap. Ya, untuk jelasnya gini. Intinya gini, median itu adalah nilainya diurutkan dari kecil ke besar, terus diambil tengah-tengahnya, gitu aja, nggak repot. Ya, lihat, 5 orang menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka dikatakan jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut: 8, 6, 7, 9, 12. Jadi kalau mau nyari median, nilai tengah kita harus urutkan dulu. Ingat, urutkan dulu. Yang kita urutkan paling kecil adalah 6, 7, 8, 9, 12. Ya, ini udah sama ya. Lah, nilai tengah-tengahnya di sini ya, tinggal ini 1 2 3 4 5 toh. 5 dibagi 2 kan 2 lebih, 2,5 lah. Berarti 2 lebih. Berarti karena dia ganjil, itu cukup di tengah-tengahnya saja karena dia ganjil. Ya, berarti medianya nilai tengahnya adalah 8. Itu dok, selesai. Oke. Kalau datanya genap, ya ini contohnya datanya genap. 10 siswa disajikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke 10 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Nah, pertama untuk mencari median, hitunglah median. Nah, cara untuk mencari median yang pertama dilakukan adalah mengurutkan. Diurutkan datanya. Lihat. Dari sini sudah kami urutkan ya. Jadi Pak Dita urutkan. 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 170, dan 80. Datanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan artinya tengah-tengahnya di sini. 2, 3, 4, 5. Tengah-tengah di sini. Lah, di sini kan kosong karena dia. Lah, kalau datanya genap itu kita cari rata-rata yang tengah di sini. Ingat-ingat ya. Berarti caranya mencari rata-rata masih ingat pelajaran yang tadi. 170 tambah 171 dibagi 2. Kan hanya ada 2 data. Berarti sama dengan berapa itu? 341 bagi 2. Yaitu adalah 170,5. Dah. Ini namanya adalah median data dari data genap. Ya. Next. Wah, langsung contoh soal. Lagi contoh, tak kasih contoh lagi sebelum ke, ya udah kita langsung latihan soal. Contoh. Hari ini kita kasih latihan soal. Ini Pak Data juga belum ini. Nilai tes matematika 30 siswa sebagai berikut. Ya, pertanyaan adalah A. Urutkan data tersebut dari yang terbesar. Oh, dari yang terbesar, bukan dari yang terkecil ya. Kita cari 10 dulu, oh, udah ada. Kita cari 9-nya ada berapa? Lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 9-nya ada 5. Kita buat terus dulu gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus 8-nya ada berapa? Nanti kalau pakai terus di sini, misalkan kita salah 1 bisa tinggal tambah 8-nya ada berapa? Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 7-nya ada berapa? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-nya ada berapa? Ulangannya ya. Ada 5-nya juga ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kita pastikan dulu jumlahnya. 5, ya kan? 7, 8, 6, 4. Kita jumlahkan dulu. Biar pas datanya apa benar 30. Kita cek. 12, 20, 30. Oh ya benar. Oke. Setelah diurutkan datanya, berarti kita bisa urutkan yang A. Kita jawab yang A. Ya, urutkan data yang dari terbesar. Ya udah, yang data yang terbesar adalah 9-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 8-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 7-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini biar tidak apa namanya ini.
Saya hapus ininya. Oke. Terus koma. 6-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Dah yang B. Tentukan mediannya. Ingat, mediannya nilai tengah. Median nilai tengah. Ingat, median itu nilai tengah. Saya ingatkan lagi ya, nilai tengah. Modus ini yang paling sering muncul, paling banyak muncul ya. Diingat-ingat. Oke. Lihat dah medianya. Ingat karena ada 30 kita bagi 2, 15. Karena dia datanya genap nanti ada 2 yang dicari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Lah, datanya karena tengah-tengahnya itu sama. Ya. Berarti mediannya ya mudah. Median karena sama ya sama itu, tapi untuk lebih mudah kita hitung 7 tambah 7 bagi 2. Jawabannya adalah 7. Ya, selesai. Terus yang C. Kita seru modusnya. Ingat, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Dari paling banyak muncul di sini adalah banyaknya 8. Berarti jawabannya adalah 7 juga. Pertanyaan terakhir adalah rata-ratanya. Enggak cukup. Di sini aja ya rata-rata. Rata-ratanya kita hitung. Rata-rata. Atau X bar ya. Sama dengan langsung kita hitung aja. Lihat. Biar 9 kali 5, 45. Saya ngitung yang dari sini datanya. Ya, 8 kali 7 56. 7 kali 8 adalah 56 sama. 6 kali 6 36 dan 5 kali 4 20. Perhatikan, ini saya jumlahkan dulu. Jadi semua data tinggal dikalikan. 11 17 23. 3 nyimpen 2, lihat 2 6 ya 11 16 19 21. Tapi hati-hati kayak gini kita harus hitung lagi, biasanya nggak teliti, biar lebih kita hitung lagi. 11 ya 17 23 nyimpen 2 6 11 16 19 21 pas ya. Berarti rata-rata ada 21 3 213 dibagi banyaknya data ada tadi 30 ya. Ya, berarti sama dengan 7 kali ya, ini kan ada komanya, nanti kita kasih koma. 21 bagi 3 itu 7, kita kasih koma. Nah, 3 bagi 3 adalah 1. Selesai. Oke. Dah, hari ini latihannya cukup. Hari ini sampai sini saja. Oke. Enggak sampai mana-mana. Ingat, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar hari ini adalah pertama kita adalah belajar tentang pengolahan data. Yang ketiga, yaitu adalah cara mencari modus ya atau nilai yang paling sering muncul, terus kemudian median boleh dibolak-balik ya, rata-rata dulu Pak, nggak apa-apa. Median itu adalah nilai tengah, diingat-ingat. Terakhir adalah rata-rata. Nah, rata-rata ya mewakili data ya. Rata-rata itu adalah jumlah semua data. Logonya ini ya. Jumlah semua data per banyak data. Ya, saya kira hari ini cukup ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa absen ya. Absennya hari ini cukup memberikan nama, nomor kelas. Nanti kita rekap ya biar membantu nilainya anak-anak. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.